Kementerian Kesehatan RI menyampaikan adanya kenaikan kasus varian Omikron di Indonesia secara signifikan. Terbukti dalam satu hari terdapat 92 kasus Omikron yang terjadi per 2 Januari 2022. Untuk mengetahui lebih jelasnya, bagaimana langkah pemerintah dalam menghadapi lonjakan varian Omikron, akan ada rekan Galuh yang akan memaparkan kepada Anda. Silakan Galuh. Baik Amanda dan juga pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mendeteksi adanya varian COVID-19 baru atau varian Omikron di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia. Tingkat penularan COVID-19 baru atau Omikron ini terdeteksi lebih cepat jika dibandingkan dengan varian Delta sebelumnya. Lantas bagaimana asal-muasal virus Omikron ini masuk ke Indonesia dan bagaimana langkah pemerintah dalam menanggulangi dan juga mengantisipasi adanya penyebaran virus Omikron di Indonesia? Asal-muasal adanya varian COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi dengan adanya warga negara Indonesia yang tiba dari negara Nigeria pada tanggal 27 November 2021. Warga negara Indonesia tersebut berinisial TF yang berusia 21 tahun. Setelah teridentifikasi terpapar virus COVID-19 Omikron, warga negara Indonesia tersebut diisolasi di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Usai kasus pertama Omikron tersebut, lantas Kementerian Kesehatan menemukan satu kasus baru yang mana ditemukan petugas kebersihan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta yang berinisial N juga terpapar virus COVID-19 Omikron tersebut. Kemudian pada Januari, kasus Omikron di Indonesia pada 4 Januari 2022 terdeteksi ada 254 kasus, yang mana kasus ini naik 92 kasus dalam kurun waktu 4 Januari 2022 tersebut. Di mana asal mobilitas kasus tersebut berasal dari Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan juga Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan untuk menanggulangi adanya penyebaran COVID-19 varian Omikron tersebut mengeluarkan surat edaran SE nomor HK.02.01-Menkes-1391-2021 tentang pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omikron tersebut. Lantas, bagaimana gejala Omikron yang sering dialami oleh pengidapnya? Yang pertama, gejala Omikron yang pertama adalah kelelahan ekstrim yang disertai dengan demam dan juga pegal-pegal. Kemudian pengidap juga mengalami sakit kepala dan juga keringat di malam hari, serta gejala pilek dan juga tenggorokan yang gatal. Lantas bagaimana langkah pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 varian Omikron tersebut? Di antaranya yaitu menyiapkan ketersediaan tempat tidur rumah sakit, yang mana total bed rumah sakit saat ini mencapai 400.000 bed, 120.000 bed termasuk bed COVID-19 yang disiapkan oleh pemerintah, di mana nantinya diperuntukkan untuk pasien yang mengalami COVID-19. Kemudian untuk saat ini, bed yang terisi dari total 120.000 bed tersebut sudah terisi sekitar 2.400 hingga 2.500 bed di rumah sakit di seluruh Indonesia. Dan saat ini, bed yang masih kosong atau bed yang diperuntukkan untuk pasien COVID-19 sejumlah 110.000 bed di rumah sakit di Indonesia. Kemudian pemerintah juga memastikan adanya ketersediaan oksigen di berbagai rumah sakit di Indonesia, meliputi menyediakan 31 oksigen generator, yang mana saat ini pemasangannya mencapai 70%. Satu oksigen generator ini mampu menampung atau mampu memenuhi kebutuhan satu rumah sakit. Kemudian kebutuhan oksigen di Indonesia sendiri secara normal, jika di hari-hari biasa yang mana tidak ada lonjakan kasus COVID-19 sejumlah 700 ton per hari, namun jika ada lonjakan varian Delta di bulan-bulan sebelumnya, kebutuhan oksigen di Indonesia naik menjadi 2.200 ton per harinya. Lalu oksigen per Juli 2021, yang mana Juli ini merupakan tingkat tertinggi varian Delta di Indonesia, di mana kebutuhan oksigen di Indonesia mencapai 16.000 oksigen konsentrator.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan beberapa obat-obatan termasuk obat Molnupiravir. Obat tersebut telah terbukti bisa mengurangi laju masuknya pasien ke rumah sakit bagi mereka yang terkena COVID-19 dengan saturasi oksigen di atas 94%. Kemudian pemerintah juga telah meningkatkan imbauan protokol kesehatan kepada masyarakat di Indonesia. Salah satunya yaitu menerapkan protokol kesehatan 5M yang wajib diterapkan oleh masyarakat. Kemudian pemerintah juga meningkatkan adanya karantina bagi masyarakat yang mengalami mobilitas tinggi, baik luar kota, luar daerah, maupun luar pulau dan juga luar negeri. Dan pemerintah juga mewajibkan masyarakat menggunakan atau memiliki aplikasi Peduli Lindungi untuk melacak adanya penyebaran kasus COVID-19 Omikron tersebut. Selain itu, pemerintah juga memperkuat kegiatan 3T, yaitu testing, tracing, dan juga treatment di berbagai daerah di Indonesia. Juru bicara vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, poin utama dari aturan ini untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta fasilitas kesehatan dalam api ancaman penularan Omikron. Mengingat dalam beberapa waktu terakhir, kasus transmisi lokal terus meningkat. Karenanya kesiapan daerah dalam merespon penyebaran Omikron sangat penting agar tidak menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Terkait langkah pemerintah selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan beberapa langkah vaksinasi. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah vaksinasi, yang mana vaksinasi di Indonesia sendiri. Dosis pertama ini telah mencapai 166.653.867 vaksinasi. Kemudian dosis kedua telah mencapai 114.565.936 vaksinasi. Serta vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster ini mencapai 1.295.326 vaksinasi. Di mana target sasaran vaksinasi secara nasional yaitu mencapai 208.265.720 vaksinasi. Dan juga pemerintah saat ini tengah menggadang-gadang adanya vaksinasi booster, yang mana mulai 12 Januari 2022 pemerintah akan melakukan vaksinasi booster serentak di berbagai kabupaten dan juga kota yang telah memiliki capaian vaksinasi 70% dosis pertama dan 60% dosis kedua. Yang mana saat ini telah ada 244 kabupaten atau kota yang telah memenuhi kriteria untuk disuntikan vaksinasi booster serentak di Indonesia. Lantas bagaimana syarat vaksinasi booster ini yang akan disuntikan kepada masyarakat? Syarat yang pertama yaitu masyarakat yang berumur di atas 18 tahun, kemudian sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua, dan minimal penyuntikan vaksinasi dosis kedua ini dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Dan itu tadi pemirsa langkah-langkah antisipasi dari pemerintah untuk menanggulangi adanya penyebaran lonjakan kasus Omikron di Indonesia. Langkah-langkah tersebut tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat itu sendiri. Tentunya dengan meningkatkan vaksinasi COVID-19 dan juga menerapkan protokol kesehatan 5M. Kembali ke Amanda dan juga pemirsa.